Waduh, pertanyaannya ini nih. Selingkuh siapa yang salah ya? Hai lovers, selamat datang di YouTube channel The Love Psychologist. Saya Dian Wisnuwardani sebagai Love Psychologist. Hari ini kita bakal bahas tuntas tentang topik pertama kita, yaitu selingkuh. Nah, lovers, coba ngaku dulu deh. Siapa yang udah pernah selingkuh di sini? Gak apa-apa kok, kalau sama saya aman. Ngaku aja dulu ya. Nah, sebelumnya saya dengan tim konten beberapa hari lalu sudah mempost question box di Instagram untuk kemudian mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tentang topik selingkuh ini, dan kita juga sudah melakukan shortlist pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita langsung aja ya bahas semua pertanyaan tentang selingkuh. Ya, pertanyaan pertama dari Mr. R. Mbak, teori behind selingkuh itu sebenarnya apa sih? Maksudnya yang bisa disebut orang selingkuh itu komponennya apa saja? Nah, lovers, kalau kita bicara teori behind selingkuh, sebenarnya banyak sekali teorinya ya. Tapi mungkin yang menarik adalah komponen-komponennya. Komponen yang pertama dalam selingkuh itu adalah kerahasiaan. Jadi ketika kamu merahasiakan hubungan kamu dengan orang lain selain hubungan kamu dengan pasangan asli kamu atau pasangan primer kamu, jangan-jangan kamu punya tujuan yang berbeda sehingga kamu menyembunyikan hubungan tersebut. Kemudian yang kedua adalah ketika kamu ingin berdekatan dengan orang tersebut. Kenapa kamu ingin berdekatan? Karena kamu merasakan ada getaran-getaran yang berbeda yang muncul dari hati kamu, dari perasaan kamu, dan kamu merasa penasaran dan ingin mendekati orang itu. Padahal kamu udah punya pasangan sendiri. Nah, kedua komponen itulah yang menjadi dasar dari jangan-jangan saya melakukan perselingkuhan. Pertanyaan kedua dari Miss B. Mbak, aku penasaran, apakah ada orang yang benar-benar gak pernah selingkuh seumur hidupnya? Atau ada gak sih yang namanya micro atau minor cheating? Nah, pertanyaan ini menarik banget. Artinya kamu bertanya, adakah orang yang setia dengan pasangannya seumur hidupnya? Ya pastinya ada lah orang yang setia. Tergantung bagaimana kamu mendefinisikan selingkuh itu sendiri. Selingkuh bisa dijelaskan dengan kontinuitas sebuah teori. Ada seorang peneliti yang menjelaskan bahwa pertama adalah serial affair atau hubungan tersebut dilakukan pada satu pasangan atau beberapa pasangan pada waktu yang berbeda-beda. Jadi makanya dikatakan sebagai seri. Ya. Yang berikutnya adalah flings affair. Pada flings affair ini hubungannya mulai berjalan lebih dari 1 bulan, 2 bulan, hampir sampai 3 bulan. Dan di hubungan flings affair ini sudah mulai ada keterikatan emosi walaupun tidak terlalu dalam. Ketika keterikatan emosi itu begitu mendalam, nah maka muncullah yang namanya romantic love affair. Dari namanya aja udah romantis, karena kamu merasa bahwa hubungan kamu dengan pasangan itu ada passion yang begitu besar, yang menggebu-gebu, yang membuat kamu ingin selalu berdekatan, bersentuhan, bersama-sama selama-lamanya dengan pasangan yang selingkuh dengan kamu ini. Sementara kita akan lanjut lagi di long term affair. Long term affair adalah hubungan yang jangka panjang dengan selingkuhan kamu. Di long term affair ini hubungan kamu bisa berlanjut dan begitu mengancam hubungan kamu dengan pasangan yang utama, yang resmi, yang memang semua orang pada tahu. Jadi kalau kamu merasa bahwa yang mana yang namanya minor atau micro cheating, maka sebaiknya kita menggunakan term-term yang tadi saya jelaskan. Pertama, serial affair, tidak ada emosi yang terikat di antara kalian berdua, hanya berdasarkan misalnya one night stand, ketemuan ngedate biasa, nonton bareng dan sebagainya, atau makan saja. Yang berikutnya adalah flings affair yang mulai ada keterikatan emosi walaupun sedikit.
Yang berikutnya adalah romantic love affair, di mana hubungan ini sudah berlanjut lebih dari 3 bulan, bisa sampai 6 bulan. Yang lanjut lagi adalah long term affair. Long term affair ini yang paling berbahaya karena biasanya kamu akan lebih memilih pasangan selingkuh kamu dibandingkan dengan pasangan asli kamu. Ya, jadi hati-hati. Waduh, pertanyaannya ini nih. Selingkuh siapa yang salah ya? Tergantung. Kalau hubungan kamu misalnya tidak nyaman, ya, dan kamu merasa bahwa pasangan kamu tidak bisa diajak bicara dari hati ke hati, tidak punya solusi dengan masalah-masalah yang kalian hadapi bersama, malah menghindari masalah, dan kemudian kamu curhat sama orang lain, nah itu bisa menjadi cikal bakal mulainya hubungan baru dengan orang lain dan terjadilah perselingkuhan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara selingkuh adalah kamu punya komitmen gak sih dengan pasangan kamu? Kalau kamu punya komitmen dengan pasangan kamu, harusnya gak akan terjadi perselingkuhan itu. Walaupun dia marah, dia bete dengan segala bentuk emosi yang negatif, kamu bisa menerima dia apa adanya, maka tentunya kamu gak akan melakukan perselingkuhan. Ya, jadi siapa yang salah? Gak bisa dibilang salah satu, pasti dua-duanya yang salah. Oke? Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Miss Y. Halo Miss Y, apa sih penyebab orang selingkuh itu? Wah, kalau kita bicara penyebab orang selingkuh itu macam-macam ya. Biasanya orang selingkuh itu pertama adalah karena dia bosen dengan pasangannya. Jadi PR buat kita nih, gimana caranya supaya nggak bosen sama pasangan. Yang berikutnya adalah merasa bahwa diri kamu adalah orang yang menarik, sehingga bisa membuat orang lain nempel ke kamu kayak perangkok. Jadi kamu merasa dirinya keren banget, ganteng banget, cantik banget, sukses. Jadi kamu ingin orang-orang tertarik sama kamu. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab dari perselingkuhan. Yang berikutnya adalah kamu punya kebutuhan untuk menghukum pasangan kamu karena pasangan kamu pernah melakukan perselingkuhan. Nah, ini yang berbahaya. Harusnya ketika pasangan kamu melakukan perselingkuhan, yang harus kamu lakukan adalah 1, mencari tahu kenapa dia selingkuh, melakukan introspeksi dari perselingkuhan tersebut. Yang ketiga adalah memaafkan dan melanjutkan hubungan. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan dari Mr. O. Mbak, aku pernah dengar soal evolutionary psychology. Kalau manusia itu pada dasarnya bukan manusia monogami, dan how is it related to survival? Menurut Mbak, teori ini penjelasannya seperti apa? Nah, kalau kita bicara soal psikologi evolusi, di situ menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia ketika tertarik itu punya cara-cara yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, dia akan memilih perempuan yang menarik secara fisik, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di teori itu ada penjelasan tentang peacock. Jadi jantan peacock dia akan memilih betina peacock yang seksi. Karena peacock yang seksi dianggap bisa memberikan keturunan juga dari dirinya. Nah, kalau kamu merasa diri kamu kurang seksi, kurang cantik, maka dianggap juga tidak menarik oleh laki-laki. Sementara kalau perempuan dia akan memilih laki-laki yang memiliki kekuatan dan sumber daya ekonomi. Artinya laki-laki dianggap sebagai orang yang bisa melindungi, bisa dipeluk, bisa memeluk dan sebagainya dan menolong kamu. Kemudian diharapkan laki-laki itu juga bisa bertanggung jawab untuk membiayai semua pengeluaran dalam kehidupan si perempuan itu. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa bagaimana, apakah terkait dengan survival, itu betul. Karena laki-laki membutuhkan perempuan yang bisa memberikan keturunan, perempuan membutuhkan laki-laki yang bisa menjaga dirinya, melindungi dirinya, mengayomi, membiayai hidupnya, dan kemudian membiayai anak-anak dari laki-laki itu. Oke? Berikutnya ada pertanyaan dari Mr. A. Hai Mr. A. Mbak, istilah once a cheater, always a teacher. Istilah once a cheater, always a cheater, apakah benar? Lalu, apakah seseorang yang pernah
apakah selingkuh bisa sembuh atau tobat? Atau ini adalah habit atau perilaku yang impulsif? Ya, saya coba jawab ya. Jadi kalau dikatakan sekali lo selingkuh terus, sebetulnya nggak juga sih. Karena gini, kalau orang selingkuh, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan aslinya, dan dia kemudian meninggalkan perselingkuhannya, maka berarti dia merasa bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu dengan pasangan aslinya. Jadi dia berusaha juga untuk memaafkan dulu apa yang dulunya dia lakukan dari perselingkuhan tersebut. Kemudian dia kembali ke pasangannya. Dan tergantung apakah pasangan yang dulunya itu, yang dari awal udah bareng, itu memaafkan hubungannya dia dengan selingkuhannya. Yang berikutnya adalah kalau dikatakan dia nanti suatu saat akan selingkuh lagi atau enggak, tergantung pasangannya itu kemudian akan menjaga hubungannya apa enggak. Jadi tergantung how to maintain your relationship after infidelity. Ya, misalnya kamu jalan-jalan bareng, pergi ke suatu tempat yang nggak pernah didatengin mungkin, ya, atau melakukan kegiatan bersama dan mencoba melakukan kegiatan baru yang di-create bareng-bareng. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa selingkuh itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa disembuhkan, nah itu tergantung ya, kenapa dia selingkuh itu harus dicari dulu. Alasannya apa? Digali dulu, apakah ada traumatik ya, ataukah dia memang doyan juga untuk melihat orang lain yang lebih keren, lebih kece dan sebagainya. Ya, jadi kita nggak bisa bilang dia sebagai habit, tapi bisa juga dikatakan sebagai perilaku yang mungkin berulang, tapi belum tentu menjadi habit. Pertanyaan berikutnya adalah dari Miss A. Miss A, Mbak, to be honest, aku pernah diselingkuhin dan itu sakit banget. Gimana ya caranya ngilangin trauma aku ya Mbak ya? Salah nggak sih kalau kita menerima lagi orang yang pernah selingkuhin kita? Sebetulnya wajar lah kalau misalnya kamu merasa bahwa rasanya sakit ketika pasangan kamu melakukan perselingkuhan. Apalagi kalau kamu udah punya cinta, punya rasa percaya. Nah, dari perselingkuhan itu sebetulnya adalah kata-kata itu tadi. Rasa percaya itu kemudian terkikis pelan-pelan dan akan sulit untuk menumbuhkannya lagi. Jadi PR juga buat kamu untuk kemudian belajar percaya lagi sama pasangan kamu kalau memang dia patut untuk dipercaya lagi. Tapi perlu juga kamu lihat apakah pasangan kamu ini kemudian melakukan perselingkuhan lagi, ya. Kalau perlu ajak dia ke ahlinya, ke psikologis, kemudian coba dicari tahu kenapa terjadi perselingkuhan. Mungkin saja ada komunikasi yang tidak baik di antara kalian berdua, ya. Pertanyaan berikutnya dari Miss W. Bagaimana kita sebagai teman membantu teman kita yang diselingkuhi? Harus kita labrak nggak sih? Suruh putusin apa enggak? Atau ya udah suruh selingkuh lagi aja? Gimana ya baiknya? Kalau kayak gini kan jadinya kayak kamu itu tidak pernah memaafkan, ya. Jadi kalau ada orang selingkuh, kamu selingkuh balik. Jadi dendam, jadi amarah. Sementara kalau kita menyelesaikan masalah dengan amarah, itu nggak akan pernah selesai kan? Jadi sebaiknya kalau kamu melihat pasangan kamu melakukan perselingkuhan dan perselingkuhan itu dilakukan berkali-kali, kamu bisa juga untuk kemudian mencari tahu dulu kenapa dia berselingkuh. Kemudian minta teman kamu untuk melakukan introspeksi kenapa pasangannya melakukan perselingkuhan. Jangan-jangan kamu juga orangnya tertutup, tidak bisa berkomunikasi, ya, nyebelin mungkin. Atau kamu juga mungkin takut untuk memulai dan bertanya tentang masalah perselingkuhan ini. Ya, jadi artinya ketika ada pasangan kamu melakukan perselingkuhan, coba deh kamu bertanya pada dia, mencari solusinya, dan kemudian kamu melakukan introspeksi diri. Miska bertanya, Mbak, bukannya nggak mau percaya, tapi gimana cara tahu kalau kita diselingkuhin atau punya pacar tukang selingkuh tanpa kita stalking? Kalau stalking nanti dibilang toksik loh. Karena lo nggak percaya sama gue, makanya gue selingkuh. Itu gimana ya Mbak ya? Sebetulnya ini menarik banget. Jadi dasarnya adalah bukannya nggak mau percaya,
Tapi gimana caranya kalau kita diselingkuhin dan punya pacar tukang selingkuh dan sering kali melakukan perselingkuhan? Kalau pasangan kamu udah melakukan perselingkuhan lebih dari 2 kali, alangkah baiknya kalau kamu putusin aja. Ya, karena dia juga berarti nggak belajar untuk berusaha memahami kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan dari pasangannya itu. Artinya komunikasi di antara kalian juga udah gawat, atau segeralah kalian menemui psikolog untuk bisa menangani masalah kalian berdua. Nah, kalau yang ini bisa dikatakan bahwa perselingkuhan yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan dan itu menjadi hal yang buruk dan berdampak tidak baik pada hubungan kalian atau menjadi toxic relationship. Demikian jawaban saya. Nah, lovers, itu tadi pertanyaan-pertanyaan tentang selingkuh yang super menarik dari kalian semua dan udah saya jawab satu persatu ya. Semoga itu bisa menginspirasi kalian bukan buat melakukan perselingkuhan, ingat itu ya, tapi justru kalian tahu kenapa orang berselingkuh dan apa saja yang dimaksud dengan tipe-tipe selingkuh yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau kalian punya topik yang ingin kalian bahas, apapun topiknya, tentang toxic relationship, tentang cinta atau apapun, silakan komentar di Instagram saya dan kalian bisa memberikan usulan juga untuk topik-topik berikutnya. Oke, segitu dulu ya YouTube kita hari ini. I see you on the next video. Salam.